dan langsung dapat nilainya nanti berapa nilai kalian. Ya, itu 20% seperti yang udah saya sampaikan kemarin. 80% udah selesai kemarin. Yang 80% ya sambil dibaca bukunya ya, nggak apa-apa, sambil dibaca saya sambil memberitahu, menginfokan. Oke, perhatikan teman-teman, kemarin kan saya sudah sampaikan ketika PH. Pilihan ganda kemarin alat optik itu totalnya 75 pilihan ganda. Karena memang persentasenya 75%. Saya sudah sampaikan kemarin kalau tidak salah, 50 minimal kamu dapat PG dengan catatan esainya full dapat 25. Nah, data dari sini saya nggak usah sebut namanya, itu yang di bawah 50 berarti saya anggap 50 itu berarti kamu esainya benar semua ya. Ini yang saya anggap benar semua karena saya belum periksa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya. Ini 8 orang udah pasti remedial. Karena dia udah di bawah 50. Gitu ya teman-teman ya. Saya belum sebut namanya, nanti aja. Tapi 8 orang udah pasti remedial. Karena kalaupun kamu benar SS semua, itu hanya 25. Nilaimu di PG sudah di bawah 50. Yang 8 orang saya sebut tadi itu di bawah 50. Berarti 45, 40, bahkan ada yang 30 dapatnya. Dari 75. Kalau 30 berarti kamu hanya benar 6. 8 orang tadi ya, udah saya sebut jumlahnya. Itu nanti pasti remedial. Jadi kita siap-siap nanti remedialnya, mudah-mudahan saya selesai koreksi dalam minggu ini. Minggu depan paling lambat nanti tanggal-tanggal 10. Ya, itu 8 orang baru yang saya anggap esainya benar semua ya. Tapi kalau ada lagi nanti yang nyaris 50 di sini, esainya nggak benar semua, berarti dia juga ikut remedial. Ya, di sini 50, berarti kan kalau di sana dapat hanya 20, berarti kan hanya dapat 70, berarti masih remedial. Tadi yang saya sebut itu yang udah pasti remedial karena esainya EPG-nya sudah di bawah 50. Artinya, walaupun esai kamu benar semua, itu pasti remedial karena 25 tambah 45 hanya dapat 70. Oke, itu ya. Jadi 8 orang. Itu yang saya sampaikan kepada kalian. Kalau kalian tidak menyimak apa yang saya jelaskan, maka konsepnya bisa salah. Karena di pilihan ganda, kamu tidak diminta cara. Ya, konsep itu harus benar-benar paham. Nah, begitu juga nanti di kuis, itu 20%, banyak nanti pasti pemahaman atau konsep. Karena jawabnya cepat. Ya, pembentukan bayangan dan yang lain. Ya, hitungan mungkin ada hitungan-hitungan sederhana. Pasti saya akan banyakin waktunya untuk yang soal nanti hitungan. Tapi harus main cepat ya, nanti dapat nilainya jadi cepat. 20% dari situ tambahin 80, itulah. Ya mudah-mudahan nanti itu dapat bagus. Oke, saya rasa cukup. Baik, kita akan mulai. Ya, saya akan ngacak mulai dari si Vanessa. Kameramu nggak bisa menyala. Halo, Vanessa? Nih. Halo, Vanessa?
Ya, baru istirahat udah ke toilet. Oke, halo Divina. Ya, kok. Ya, yang kamu baca apa sih yang dimaksud dengan polarisasi? Polarisasi cahaya, Pak. Iyalah, jangan polarisasi bunyi. Polarisasi cahaya, polarisasi bunyi nggak ada. Polarisasi cahaya adalah tersebarnya sebagian arah getar cahaya. Ulang, yang nggak jelas, putus-putus. Polarisasi cahaya adalah tersebarnya sebagian arah getar cahaya. Sebagian diserap arah getar cahaya. Oke, polarisasi ada berapa jenisnya? Gabriel Kesar. Ada 4, Pak. Ada 4. Apa saja? Hanya sebut aja. Hanya ada 4. Dengan penyerapan selektif, terus polarisasi dengan pemantulan, terus polaroid dengan pembiasan ganda, polarisasi dengan hamburan. Oke, dari 4 itu apa yang salah satunya yang kamu pahami apa? Si Maylin. Sebut aja salah satu aja yang udah kamu tahu. Dari 4 jenis polarisasi. Saya tadi baru sampai yang penyerapan selektif. Iya, salah satu aja. Saya tadi belum selesai baca. Belum selesai baca. Oke deh. Baik, nanti minta tolong besok-besok dibaca bukunya lagi ya, supaya kalian paham, karena di situ lebih lengkap. Penjelasan saya mungkin nggak selengkap dari buku, tapi saya akan mencoba. Perhatikan, di sini kita bicara tentang gelombang cahaya. Kemarin kita sudah belajar tentang gelombang, ini adalah bagian gelombang yang terakhir. Karena pembagian gelombang ada 3, mulai dari melihat medium. Dari medium itu sudah ada jelas, yaitu yang menggunakan medium adalah gelombang elektromagnetik, yang tidak menggunakan medium, yang menggunakan medium adalah gelombang mekanik. Nah, kita fokus kepada gelombang elektromagnetik, salah satunya adalah gelombang cahaya. Jadi gelombang cahaya itu adalah jenis daripada gelombang elektromagnetik. Ingat. Nah, ini bagian dari gambar-gambar ini bisa kamu tahu peristiwa apa, nanti kita akan bahas ini, bagian-bagian ini. Oke ya, ini ada, yang ini seperti ini ada. Kalau ini pemantulan mungkin kita nggak bahas di gelombang cahaya, karena udah bahas di materi lain. Nah, perhatikan ini SK-nya sama dengan gelombang bunyi. KD-nya juga sama, ya, sama KD-nya. Indikatornya yang berbeda, yaitu menjelaskan sifat-sifat gelombang cahaya, menjelaskan peristiwa polarisasi, difraksi, dan interferensi. Nah, itu yang kita coba bahas. Sebentar, saya coba lagi. Coba saya dibuat co-host dong. Ini kenapa nggak bisa ya? Sudah dibuat belum saya co-host? Sudah, Pak. Oke, baik. Saya akan share lagi. Oke, ini indikatornya ya. Menjelaskan sifat-sifat gelombang cahaya, menjelaskan peristiwa polarisasi, difraksi, dan interferensi. Fokus kita ke sini indikatornya. Nah, kita akan lihat yang pertama gelombang cahaya, seperti yang sudah saya katakan, cahaya adalah rembatan dari getaran medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat cahaya. Jadi sebenarnya sama ini pengertiannya dengan gelombang elektromagnetik. Karena memang salah satu jenis daripada, contoh daripada gelombang elektromagnetik adalah gelombang cahaya. Jadi sifat-sifat gelombang cahaya sama persis dengan sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Ya,
Jadi merupakan rambatan dari getaran medan listrik. Masih ingat ya waktu belajar, yaitu kita gelombang elektromagnetik, yaitu gabungan antara medan listrik dan medan magnetik, di mana mereka saling tegak lurus, kemudian keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambat cahaya. Kemarin saya sudah tampilkan gambarnya, contohnya ya. Nah, sekarang kita akan lihat gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Saya sudah sampaikan tadi ya. Nah, gelombang cahaya dapat merambat tanpa medium atau merambat dalam ruang hampa. Itu keunggulan dari gelombang cahaya karena dia merupakan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang bunyi kemarin dia tidak bisa merambat tanpa medium karena dia merupakan gelombang mekanik, ya. Oke. Nah, sebagai gelombang, cahaya dapat mengalami beberapa gejala. Nah, di sini, walaupun nggak semua nanti kita bahas. Pertama, dispersi. Di buku nggak ada, nanti saya sedikit aja menjelaskan. Kemudian berikutnya pemantulan, ini juga kita bahas lagi. Ini sifatnya ya, atau gejala yang dialami. Pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Tapi, sesuai dengan indikatornya, yang kita bahas benar-benar detail adalah yang 3 terakhir ini. Difraksi, interferensi, dan polarisasi. Sedangkan ini kita sudah belajar ketika kita belajar di optika. Ya, di dalam alat optik sudah kita bahas tentang pemantulan, pembiasan, bahkan juga di materi gelombang sebelumnya sudah ada. Oke, nah sekarang kita coba efek Doppler juga kita nggak bahas lagi ya, ada di cahaya juga. Nah, dispersi ini sebenarnya di buku nggak ada, tetapi saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu dispersi. Dispersi itu adalah peristiwa penguraian cahaya polikromatis menjadi beberapa jenis cahaya atau monokromatis. Polikromatis itu adalah berarti dia adalah cahaya yang terdiri dari poli, namanya poli lebih dari satu. Sedangkan cahaya monokromatis berarti itu cahaya tunggal. Nah, contohnya ini. Misalkan sebuah sinar atau cahaya polikromatis kemudian melewati atau masuk kepada sebuah prisma, maka dia akan terurai menjadi cahaya-cahaya monokromatis, merah, jingga, kuning, hijau, dan seterusnya. Kurang lebih begini. Jadi kalau kamu lihat peristiwa begini, ini namanya peristiwa dispersi atau gejala cahaya, yaitu dispersi cahaya. Di kurikulum yang dulu sebenarnya ini dihitung sampai berapa pembelokan cahaya. Perhatikan teman-teman, ini cahaya ini nanti kalau kita perpanjang lanjut, kemudian diuraikan seperti ini, maka ada sudut namanya sudut dispersi. Kamu boleh nanti belajar tambahan dari buku-buku. Kalau kamu nanti suatu saat boleh bertanya-tanya, silakan. Karena sering sekali ini sebenarnya di silabus tidak ada lagi. Tetapi ketika kamu nanti di kelas 12 ikut SBMPTN suka dikeluarkan, bisa dimunculkan soal ini. Yaitu tapi nggak tahu, tapi bisa sebegitu. Jadi itu tambahan, jadi kamu pelajari secara khusus saja. Ya, sampai ke rumus-rumusnya. Karena ada di sini yang disebut dengan sudut dispersi. Yaitu sudut pembelokan dari sinar datang sampai dia dibelokkan. Ya, karena ini penguraian cahaya. Nah, kita akan fokus ke yang berikutnya, polarisasi cahaya. Tadi saya sudah katakan, saya sudah tanya, apa itu polarisasi cahaya? Adalah peristiwa penyerapan sebagian arah getar cahaya karena melewati celah. Jadi kalau misalkan ada seberkas cahaya, kemudian dia melewati sebuah celah, maka oleh celah tersebut, sebagian cahaya itu akan diserap. Dan sebagian lagi akan diteruskan. Nah, peristiwa penyerapan sebagian arah getar tersebut, itulah yang disebut dengan peristiwa polarisasi. Nah, apa-apa saja ada di dalamnya. Nah, contoh ini gelombang elektromagnetik. Dalam hal ini gelombang cahaya. Nah, kalau misalkan ini gelombang cahaya, ini adalah gelombang yang tidak terpolarisasi. Ya, jadi belum dipolarisasi. Berarti ini adalah cahaya asli atau alami. Ya. Kemudian ini arah getar ada, kemudian arah getar horizontal dan vertikal ada. Nah, ketika dia masuk kepada sebuah penghalang atau celah, ini celahnya ini, maka akan hasilnya seperti ini. Karena apa? Sebagian yang tegak lurus ini sudah diserap. Makanya kemarin pernah saya jelaskan bahwa untuk gelombang bunyi, karena itu adalah longitudinal, maka tidak bisa terjadi yang disebut dengan polarisasi. Karena apa?
tidak ada yang terserap, semuanya lewat. Karena dia arah getar dan arah rambatnya satu arah. Paham ya? Saya ketegaskan kembali seperti materi sebelumnya. Tapi gelombang cahaya itu adalah gelombang transversal. Artinya, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa dia terdiri dari medan magnet, medan listrik, kemudian arah getar saling tegak lurus. Kalau saya buat pakai tanda kanan, tangan saya nanti ketika kamu belajar di kelas 12, nanti ada yang disebut dengan pakai 3 kaidah tangan. Lihat tangan saya. Jadi, telunjuk, kemudian ibu jari dan 3 jarinya ini bisa kamu buat saling tegak lurus. Kurang lebih beginilah bentuknya antara medan listrik, medan magnet, dan arah getar. Jadi dia saling tegak lurus atau 3 dimensi. Begitu. Kalau ini telunjuk sebagai arah getar, berarti ini medan listriknya, yang ini medan magnet. Atau sebaliknya juga bisa diput. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, bentuk daripada gelombang cahaya. Nah, sekarang kita akan lihat. Tolong diperhatikan ya, polarisasi cahaya ada 4 jenis, tadi udah disebut. Tadi udah disebut oleh Kesar. Yang pertama kita akan lihat polarisasi dengan penyerapan selektif. Nanti sambil kamu lihat di buku ya, ada di situ penyerapan selektif, polarisasi dengan penyerapan selektif. Yang kedua, polarisasi dengan pemantulan. Ketiga, polarisasi dengan pembiasan ganda. Dan yang terakhir adalah polarisasi dengan hamburan. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, kita akan masuk kepada polarisasi dengan penyerapan selektif. Lihat bukunya, semua lihat buku di halaman 462. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pertama, sinar atau cahaya masuk, yaitu cahaya tak terpolarisasi. Itu artinya cahaya murni atau cahaya alami. Misalnya datang dari matahari, itu cahaya alami. Kemudian nanti dia masuk ke suatu bagian yang menjadi penyerapnya, yang namanya nanti ada di sini polarisator dan analisator. Perhatikan. Nah, ini gambarnya. Ya, mungkin nggak sama di buku, tapi kurang lebih begini. Ini namanya sinar yang tidak terpolarisasi atau cahaya yang tidak terpolarisasi. Ini dibuat ke segala arah. Artinya 3 dimensi. Kita nggak tahu yang mana, tapi pokoknya dia 3 dimensi. Nah, dia belum terpolarisasi. Sehingga ketika ada melewati polarisator, ya ini polarisator, nanti akan tersisa ini. Berarti yang selebihnya adalah sudah diserap atau terjadi polarisasi. Karena tadi pengertian polarisasi adalah penyerapan sebagian arah getarnya. Sebagian ya. Nah, sebagian lagi terlewat. Nah, kemudian ini lagi nanti masuk lagi ke melalui analisator. Nanti kita lihat apa fungsi polarisator, apa fungsi dari analisator. Nah, kurang lebih peristiwanya begini. Kamu cermati ya, karena saya tidak buat menjelaskan rumus, tapi kamu mainkan logikanya, perhitungan matematika cos nanti. Lihat. Nah, pertama, teman-teman, kita lihat di sini, polarisator itu berfungsi menghasilkan cahaya terpolarisasi dari cahaya tak terpolarisasi. Ini cahaya ya, saya ulang. Polarisator ini yang pertama, itu berfungsi menghasilkan cahaya terpolarisasi dari cahaya tak terpolarisasi. Darinya, tadi ini cahaya tak terpolarisasi, sehingga ketika melewati polarisator, maka sebagian ya diserap dan sisanya ini menjadi cahaya terpolarisasi. Ini lihat di sini tulisannya ada. Sinar atau cahaya terpolarisasi. Itu fungsi daripada polarisator. Jadi cahaya tak terpolarisasi sering disebut dengan cahaya alami, ya, cahaya alam. Oke. Nah, kemudian di sini perhatikan ketika dia melewati polarisator, maka yang tersisa atau yang lewat itu setengah I0. Jadi anggap intensitas mula-mula I0, maka ketika dia melewati polarisator tinggal setengah. Kira-kira boleh dibantu saya, dari mana dapat setengah I0-nya? Intensitas ya, kita lihat intensitasnya. Boleh nggak buktikan si Kevin Jonathan? Boleh kamu jelaskan nggak? Kenapa ketika masuk intensitas mula-mula I0, ketika melewati polarisator, yang lewat itu
Ya, yang tidak terpolarisasi berarti sisanya ini terpolarisasi. Ini adalah setengah dari intensitas mula-mula, setengah I0. Kalau dia energinya E0 bisa sama dari energi ini, contoh energinya. Nah, ini intensitasnya saya lihat di bawahnya ini. Dia menjadi setengahnya. Kira-kira bisa main logika nggak? Kenapa tinggal setengah? Karena yang tegak lurusnya gak bisa lewat, bukan Pak? Iya, yang tegak lurus. Lihat gambar bawah aja. Oke, boleh dibantu. Ya, gimana nih? Gambar bawah lebih jelas menjelaskannya. Yang mana? Yang kayak mendatar itu Pak. Iya, yang horizontal itu diserap ya. Berarti yang sisanya ini yang terlewat. Makanya setengah. Itu kan kalau dia anggap begini. Tapi kalau misalnya modelnya adalah tidak seperti itu, tapi seperti gambar di atas ini. Dia menyilang. Saya kasih gambarnya di buku saya ya, di papan tulis saya buat. Supaya kalian paham kenapa kok bisa setengah. Kalau yang di bawah jelas kelihatan setengahnya. Bentar, saya masih pakai background kayaknya. Iya, saya masih pakai background. Oke, saya lanjut ke sini ya. Ya, perhatikan di sini, misal ini tadi cahaya, ini kan segala arah lah misalnya nih. Kemudian masuk ke sebuah, tapi arahnya begini. Tadi kan kalau dikatakan siapa tadi, si Kevin, yang gambar bawah bisa kelihatan sih langsung setengah pasti. Karena yang horizontal tidak lewat, yang vertikalnya saja, yaitu melalui celahnya tadi, itu lewat setengah I0 kelihatan. Tapi kalau dia modelnya misalnya modelnya celahnya begini, kira-kira bagaimana? Bisa buktikan setengahnya yang lewat, bentuknya celahnya begini loh. Membentuk sudut tertentu, di situ sudutnya theta. Anggap ini sudutnya theta. Yang masuk misalkan tadi I0. Supaya dia tinggal setengah, dari mana dapatnya? Halo? Anggap satu aja yang lewat nih, satu aja dulu ini. Ini yang tegak lurus. Lewat, bisa lewat enggak yang tegak lurus ini? Enggak Pak. Enggak bisa lewat, benar. Yang lewat yang mana? Dia hanya bisa lewat yang komponen ke sini. Dia begini. Nih lihat, ini diuraikan seperti ini ya. Seperti ini diuraikan. Contoh ini, contoh saya kasih contoh aja. Misalkan ini 30 derajat. Berarti ke sini adalah I0 kali cos 30. Benar ya, yang ini. Lewat. Nah, yang ini adalah I0 kali cos, bukan cos, sinus 30. Kan itu penguraian ya. Perhatikan, kalau lewat begini, maka diuraikan yang ke sini ada sebagian 30 cos dan sin. Terurai ya. Nah, itu adalah yang bisa lewat, yang masuk ke celahnya itu adalah setengahnya. Itu misalkan yang lewat itu adalah yang sin 30. Ini diserap. Oke, satu ya. Nah, sekarang saya ubah sudutnya. Kalau ini 60, berarti yang lewat yang berapa? Yang mana? Sin 60 atau cos 60? Saya ulang ya, saya ulang supaya paham. Tadi 30, yang lewat itu yang ke sini celah ini, dia yang berinput yang bisa lewat celahnya adalah I0 kali sin 30, sedangkan I0 cos 30 nggak bisa lewat, diserap. Oke, itu bagian 30 derajat dulu. Nah, kalau ini jadi 60, yang lewat berapa? I0 sinus 60, benar ya? Yang terserap adalah I0 cos 60. Boleh di logikanya nggak? Saya tutup dulu ini supaya jangan salah. Saya mau lihat kamu responnya. Nih perhatikan. Boleh diarahkan ke saya supaya kelihatan ke sini. Nah, yang lewat, ini saya ulang ya, ini satu, ini kan diuraikan, ini kan celahnya nih.
maka akan diuraikan dia ada komponen X, ada komponen Y. Sebenarnya di buku juga kelihatan. Lihat ini, mungkin kalau kamu bisa terbantu di buku kelihatan. Di buku halaman 463. Nah, itu kan dibuat panahnya itu ke bawah, yang gambar 3-nya itu, setengah I0-nya itu adalah sudutnya. E0 cos, berarti itu yang terlewatnya. Perhatikan, polarisatornya seperti miring, dia di buku beda. Dia adalah celahnya miring. Maka yang lewat adalah nanti dikomponenin yang X dan Y. Berarti ini juga begitu. Saya kasih sudut lain. Misalkan ini 30 derajat, maka yang terlewat adalah sinus 30. Berarti cos 30. Kalau sinus 30 berapa? Setengah ya. Setengah I0. Yang ini setengah akar 3 I0. Benar ya? Nah, itu bagian yang ini. Nah, yang 60 dari mana? 60 ini yang terserap adalah cos 60, lewat lagi berapa? Yang sin 60. Sin 60 itu setengah akar 3. I0. Nah, berarti selalu begitu. Kalau dijumlahkan seluruhnya ini, ambil yang 15. Sudut 15 yang diserap adalah berarti cos 15. Maka yang lewat pasti sinus 15. Nanti berpasangan dengan cos 75 akan lewat dengan sin 75. Kalau ditotalkan semuanya, maka akan tetap setengah yang terlewat. Itu tadi kalau kamu gambar yang bawah kan jelas, karena dia jelas yang horizontal itu terserap, yang vertikalnya lewat langsung setengahnya kelihatan gambarnya. Tapi kalau dia membentuk sudut nanti, karena di dalam soal nanti dia bisa saja membentuk sudut tertentu, bukan tegak lurus begitu. Maka tetap bisa kita buktikan bahwa memang intensitasnya yang lewat tetap setengahnya. Saya ulang tadi ya, kalau 30 pasangannya ke 60. Nanti 60 di sini pasangannya 30. 15 pasangannya 75. Kalau 10 pasangannya 80. Tahu matematika trigonometrinya ya, itu udah berpasangan. Maka kalau kita hitung nanti totalnya yang lewat tetap akan setengah dari mula-mula. Ya, nanti kamu boleh pahami lagi sedikit lagi. Itu secara perhitungan matematika. Saya kembali ke sini. Pak. Ya, silakan. Jadi yang lewat tuh cuma yang komponen X-nya doang dong, Pak? Iya, benar. Karena dia itu yang bisa lewat kan, karena komponen Y-nya nggak bisa. Kalau dia bentuk sudut tertentu ya, kalau tadi tegak kan udah ketahuan jelas. Yang horizontal nggak bisa lewat, vertikalnya yang lewat. Maka yang terserap itu setengah, yang sisa. Jadi yang keluar itu, yang ke belakang itu adalah yang sudah terlewati oleh polarisator atau analisatornya. Jadi setengahnya tetap. Karena memang di sini tadi gambarnya kan ada dua. Sebentar ya, ini tadi gambarnya dua. Yang ini bawah kelihatan jelas, kamu langsung dapat logika. Yaitu bahwa yang sisanya adalah setengah I0 pasti. Tapi ketika dia membentuk sudut, maka kamu agak susah menjelaskannya. Maka saya jelaskan. Ketika sudut theta, maka diuraikan. Yang horizontalnya yang melewati celah ini nanti horizontal adalah setengahnya dari ini. Tapi bukan sekaligus, tapi ditotalkan semua. Karena kan ini kan tidak terpolarisasinya dari sini. Ke segala arah masalahnya. Nanti dikumpulkan semua, maka dia akan tetap setengah dari intensitas mula-mula. Itu yang pertama ya. Oke, baik. Nah, itu polarisator. Jadi di polarisator begitu. Nah, kemudian analisator. Sebenarnya ini sama, hanya fungsi-fungsi mereka berbeda. Di sini biasanya yang dilihat intensitasnya, ya. Di sini nilai intensitasnya. Oke, ini. Analisator berfungsi mengurangi intensitas. Jadi intensitasnya itu akan berkurang, demikian seterusnya, tergantung daripada berapa analisator nanti yang dibuat. Jadi berikutnya, pertama tadi kan keluar setengah. Ini keluar ya setengah ya. Ini nih yang tadi. Nah yang setengah ini nanti ketika membentuk sudut lagi, pertama terhadap vertikal misalnya, maka dia adalah rumus yang kedua, intensitas yang kedua setelah lewat, itu akan I1 kali cos kuadrat theta. Ya, jadi yang mula-mula ini tadi dapat dari polarisator setengahnya, itu ada I1, maka I1 dari cos kuadrat theta berarti setengah I0 cos kuadrat theta. Itu kalau dua, berarti polarisator satu sama analisator. Tapi di dalam soal nanti bisa ada sampai 3 dan seterusnya. Nah seterusnya kalau I3 berapa Pak? Nah I3 tinggal gabung lagi, yaitu I2 kali cos kuadrat theta demikian seterusnya.
Saya nggak jelaskan secara matematis lagi karena memang itu perhitungannya seperti itu. Jadi hasilnya nanti akan seperti itu. Jadi berkurang terus setengah dari cos kuadrat dari sudutnya. Seperti itu seterusnya. Jadi tinggal lanjut. Hanya ini yang pertama, untuk polarisator, intensitas yang pertama itu adalah setengah dari mula-mula. Berikutnya nanti adalah I1 dari cos kuadrat theta. Kalau ada beberapa polarisator tinggal ikutin lagi. I3 sama dengan I2 kali cos kuadrat theta, demikian seterusnya. Jadi hanya cukup ini, kamu tinggal melanjutkan tergantung dari analisator. Nanti di dalam soal akan kelihatan, nanti kita akan cek dalam soalnya. Oke, begitu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu polarisasi dengan yang kedua. Jadi itu adalah polarisasi dengan selektif ya. Itu namanya polarisasi dengan penyerapan selektif. Jadi itu namanya penyerapan selektif. Jadi rumus yang perlu kamu ingat hanya dua. Pertama, ketika melewati polarisator, yang pertama tadi yang vertikal, ini tadi suruh. Itu adalah setengah I0, baru yang keduanya membentuk sudut, maka dia ketika dia membentuk sudut maka rumusnya begini. Oke. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Saya agak cepat ya supaya jangan lama. Nah, yang kedua coba lihat halaman 464. Lihat halaman 464. Itu adalah polarisasi dengan pemantulan. Nah, perhatikan teman-teman. Ini adalah peristiwa pemantulan seperti ini. Ketika cahaya datang ke suatu bidang pantul atau bidang tertentu, sebenarnya peristiwa pembiasan dan pemantulan itu berlangsung secara bersama-sama. Saya ulang. Jadi misalkan ada cahaya matahari, kamu arahkan ke sebuah medium tertentu, dalam hal ini misalnya kaca, maka sebenarnya aslinya benarnya adalah cahaya tersebut sebagian dipantulkan, sebagian dibiaskan. Akan terjadi dua-duanya. Tetapi kadang-kadang nanti ada terjadi yang disebut dengan pemantulan sempurna. Kenapa dibilang pemantulan sempurna? Karena seluruh cahayanya itu semuanya dipantulkan. Nah, itu peristiwanya sebenarnya ketika belajar pembiasan. Nanti kamu lihat di materi pembiasan. Pembiasan cahaya itu ada bagiannya. Di buku ada, ya, karena kita memang di silabus tidak dibahas, dianggap kamu bisa belajar sendiri karena memang sebagian itu sudah dipelajari di SMP. Bahwa di situ ada yang disebut dengan pemantulan sempurna. Pemantulan sempurna itu terjadi apabila sinar datang dari medium rapat ke medium kurang rapat. Itu namanya peristiwa pemantulan sempurna. Nah, di dalam polarisasi dengan pemantulan ini, ya, perhatikan, polarisasi dengan pemantulan ini kita bahas. Nah, kita lihat. Nah, gambarnya kalau di buku ada. Boleh kamu lihat ya, sambil lihat bukunya. Mungkin nggak jelas di layar saya. Nah, perhatikan di sini ada dua bagian. Nah, ini sinar datang ya kepada suatu bidang nih. Kemudian nanti ini akan satu ini salah panah nih. Ini dipantulkan, satu lagi dibiaskan. Nah, gambarnya yang sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita anggap sudut datangnya adalah IP, polarisasi. Jadi saya sebut namanya IP. Maka dia akan dibiaskan seperti hukum pembiasan. Ingat hukum pembiasan, ketika dia sinar datang dari kurang rapat ke lebih rapat, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Demikian sebaliknya. Nah, kalau misalkan kita anggap sudut biasnya I, nah perhatikan, sudut biasnya R, maaf. Ini sudut biasnya R. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sinar yang datang ke bidang ini adalah sebagian dipantulkan ini. Ingat hukum pemantulan. Kalau pemantulan, sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Nah, peristiwa polarisasi terjadi apabila, tolong dicatat, didengar. Apabila sudut pantul, perhatikan ini, sinar pantul dengan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Saya ulang. Dalam peristiwa polarisasi dengan pemantulan, itu artinya bahwa sudut yang dibentuk sinar pantul, ini yang ke atas ya, sinar pantul, dengan sinar bias, sudut yang dibentuknya 90. Lihat di gambar ini ada tegak lurus, gambar tegak lurus. Ini 90 derajat. Bisa paham ya? Nah, maka dengan demikian bisa kita turunkan rumusnya begini. Lihat di sini. Nah, ini saya ambil gambarnya. Nih, gambar ini saya pindahkan ke sini.
Sudut biasnya R, sudut pantulnya IP. Kenapa sama-sama IP, teman-teman? Karena memang hukum pemantulan mengatakan bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan sinar bias itu 90 derajat. Ini udah ada tulisannya 90. Maka secara matematika, maka kita buat IP ditambah 90 derajat. Yang ini ya, IP yang di sini. Lihat kursor saya. Yang IP ini ditambah 90 derajat ditambah R itu pasti 180. Benar ya? Sisi ini saya ulang. IP yang di sebelah kanan yaitu sudut pantul ditambah 90 ditambah R-nya itu adalah 180 karena dia setengah ya, setengah lingkaran. Maka kalau kita secara matematis R sama dengan kita pindah. 180 kurang 90, 90 dikurang IP. Itu R-nya. Kalau sama-sama kita kalikan sinus, maka sinus R sama dengan sinus 90 kurang IP. Ini dalam kurung ya. Nah, ingat matematika di trigonometri bahwa sinus 90 kurang IP sama dengan cos IP. Masih ingat ya pelajarannya sinus dengan cos. Berarti kita temukan di sini bahwa nilai sinus R atau nilai sudut bias akan sama dengan cos dari IP-nya. Ini penurunannya. Nah, kita masuk ke rumus pembiasan. Perhatikan. Dari persamaan pembiasan masih ingat pernah dibahas ketika kita gelombang yang sebelumnya bahwa N1 sin I sama dengan N2 sin R. Atau dengan kata lain, sin I per sin R sama dengan N2 per N1. N itu adalah indeks bias. Ini indeks biasnya bahannya dan ini indeks bias medium dari pertama. Dari mana datang sinar? Ini N1. Dari mana kemana sinar masuk? Itu namanya N2. Nah, kalau tadi di dalam soal ini kita anggap I sama dengan IP, sudut datangnya adalah IP. Tadi digambar ini ya. Saya balik dulu sini. Sudut datang adalah IP, sedangkan sudut bias adalah R, itu kita sebut dengan ini. Maka dapatlah N1 sinus IP, gantikan ya, I-nya sudut datang menjadi IP, kemudian R-nya tadi kita udah dapat. R-nya tadi dapat apa? Itu sama dengan IP, cos-nya. Ini ya, maka dapatlah sinus IP per cos IP akan sama dengan N2 per N1. Sin per cos itu sama dengan tan. Maka rumus tan IP sama dengan N2 per N1. IP di sini yang disebut dengan sudut polarisasi. Ya, sudut polarisasi. Saya sebutkan dengan P. Tapi kalau di buku nanti berbeda. Dia pakai Brewster. Di mana ketentuannya ini teman-teman. N2 lebih besar daripada N1. Ingat, N2 lebih besar daripada N1. Maka tangannya bisa dapat. Jadi kalau N2 lebih besar dari N1, nanti nilai tangan kan bisa lebih daripada 1 karena sampai tak terhingga. Nah, perhatikan persamaan tersebut dinyatakan oleh David Brewster sehingga sering nanti dikenal dengan hukum Brewster atau sering dirumuskan dengan ini. Kalau di buku dia pakai rumus ini. Karena dia mengikuti namanya penemunya yaitu Brewster, maka disebut dengan tan theta B. Jadi sama ya, IP di sini sama dengan theta B. Theta B adalah sudut Brewster. Nanti di dalam soal sering ditanya sudut polarisasi atau sudut Brewster. Kalau di buku soal nanti pasti dia pakai polarisasi namanya. Makanya saya pakai IP. Ya, kalau kamu nanti menemui pakai B juga boleh. Theta B itu sama artinya nih ya. Theta B sama dengan IP karena sama-sama berasal dari penemunya Brewster, maka disimbolkan dengan B. Itu hanya penghargaan. Oke ya, sampai di sini untuk polarisasi dengan peristiwa pemantulan. Oke, itu. Sampai di sini ya. Baik. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Nah, polarisasi dengan hamburan. Saya lompat. Polarisasi dengan hamburan itu di bukumu di bagian D, halaman 466. Ini dengan menggunakan hamburan. Perhatikan di sini. Peristiwa penghamburan ini seperti ini. Ini cahaya tak terpolarisasi seperti yang saya katakan ini dari alam. Alami ya, dari matahari. Kemudian melewati sebuah ini namanya polarisator ya, penghalangnya. Nah, di sini perhatikan dia terjadi 3 kemungkinan. Kalau dia ke arah A, ini namanya cahaya tak terpolarisasi. Jadi ini namanya cahayanya tak terpolarisasi. Jadi tidak ada yang lewat sama sekali. Nah, kalau yang bagian di sini
ini adalah cahaya terpolarisasi sebagian. Di bagian sini dia sebagian terpolarisasi, sedangkan ini adalah cahaya terpolarisasi sempurna atau seluruhnya terpolarisasi. Ya, bagian C. Nanti kalau kamu lihat di bukunya, itu di halaman, persis sama gambarnya, halaman 467. Coba si Carmenita. Halo Carmenita. Iya, Pak. Oke, coba di halaman 466 supaya kalian paham, lihat alinea kedua mulai dari cahaya. Coba kamu baca. Cahaya yang diradiasikan langsung tegak lurus bidang getaran elektron-elektron dalam molekul, yaitu dalam arah A, adalah tak terpolarisasi, persis Ya. seperti cahaya yang menabrak molekul. Ya. Namun, cahaya yang diradiasikan tegak lurus terhadap cahaya datang, yaitu dalam arah C, adalah terpolarisasi sempurna. Iya, tadi Adapun, sempurna. lanjut Pak. Iya, terus. Adapun cahaya yang diradiasikan dalam arah antara A dan C, misalnya dalam arah B, akan terpolarisasi sebagian. Beberapa spesies serangga, khususnya lebah dan beberapa spesies burung, mampu menemukan jalan mereka yang melalui jarak yang panjang dengan menggunakan arah cahaya terpolarisasi seperti ini sebagai sebuah kompas. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi, dari kamu baca buku, makanya tadi saya suruh kamu baca, nanti kamu baca lagi. Dari situ jelaskan bahwa cahaya yang diradiasikan langsung tegak lurus, ini ke arah A, maka itu adalah tidak ada yang terpolarisasi. Makanya dibilang cahaya tak terpolarisasi. Karena dia itu adalah tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, tadi semuanya diserap. Jadi tidak ada yang terpolarisasi di sini. Tidak ada yang lewat. Nah, sedangkan yang ini C langsung ini adalah namanya cahaya terpolarisasi sempurna. Artinya semuanya dipolarisasikan. Sedangkan di antara A dan C itu yang disebut dengan cahaya terpolarisasi sebagian. Nanti kamu bisa perhatikan di gambar itu. Nah, apa manfaat atau apa kejadian-kejadian akibat daripada peristiwa polarisasi dengan hamburan itu yang sering kamu lihat, yaitu penyerapan dan pemancaran kembali cahaya oleh partikel-partikel itu disebut dengan hamburan. Pernah lihat langit biru? Kadang-kadang kita bertanya, kenapa langit biru? Orang kadang-kadang mengatakan karena laut biru terjadi pemantulan. Padahal kenyataannya adalah ini karena terjadinya peristiwa polarisasi dari cahaya matahari terhadap molekul-molekul di alam semesta. Maka bisa terjadi. Makanya dikatakan mengapa langit biru, saya buat di sini, adalah peristiwa ini disebabkan oleh hamburan cahaya. Cahaya biru memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi merah. Maka cahaya biru dihamburkan lebih banyak daripada cahaya merah. Nah, peristiwa itu ada di sini. Karena dia dari sifat cahaya. Saya katakan tadi, ini cahaya dari matahari alami. Dia adalah polikromatis. Nah, ketika di sini bisa diuraikan menjadi namanya cahaya monokromatis, bisa merah, jingga, kuning, hijau. Nah, dari sifat tersebut maka dikatakan berdasarkan frekuensinya bahwa cahaya biru memiliki frekuensi yang lebih rendah dibandingkan frekuensi merah. Kamu udah belajar ketika gelombang elektromagnetik. Ya, maka dengan demikian merah kan dari sini ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru. Berarti merah itu adalah frekuensi paling rendah. Paling ke kiri lagi itu adalah frekuensi paling besar. Ingat ya ketika kita belajar gelombang elektromagnetik. Maka karena sifat gelombang cahaya biru tersebut, maka cahaya biru itu dihamburkan lebih banyak. Ini adalah peristiwa polarisasi dengan hamburan. Maka terlihatlah langit itu biru ya. Itu adalah peristiwa hamburan. Jadi sederhana sekali di sini. Oke, yang terakhir. Ayo agak cepat supaya jangan ini pertemuannya berikutnya nanti biar selesai. Ini masih banyak. Nah, ini polarisasi dengan pemantulan ganda. Di buku tidak ada, coba jelaskan polarisasi dengan pembiasan ganda. Sekarang saya berikan waktu 5 menit. Searching internet, carikan apa yang dimaksud dengan polarisasi dengan pembiasan ganda. Silakan 5 menit dari sekarang, nanti akan saya tanya. Acak. Polarisasi dengan pembiasan ganda. Berarti pembiasannya ada 2, ganda.
Yang sudah ketemu penjelasannya, kalau ada gambarnya boleh kamu langsung bacakan, jelaskan apa. Atau kamu boleh tayangkan juga, saya stop share aja, biar kamu yang kirimkan kalau ketemu ya. Siapa yang udah ketemu boleh langsung kamu tayangkan, share screen supaya kita lihat. Apa yang dimaksud dengan polarisasi dengan pembiasan ganda. Kalau sudah ketemu, saya minta tolong Vanessa, kamu share screen yang kamu ketemu tentang polarisasi dengan pembiasan ganda. Halo, Vanessa, silakan. Yuk, waktunya tinggal 4 menit. Yuk. Dari hasil dapat aslinya aja langsung kamu share screen aja. Nanti biar kita lihat. Pak, kalau misalnya nggak di-share screen, Pak, kalau saya ngomong langsung. Nanti nggak kelihatan gambarnya. Itu kan ada gambarnya. Penjelasan dia kenapa ganda. Takutnya kalau menjelaskan nggak bisa paham karena itu pasti dia ganda pembiasannya. Yang mana dimasuk dengan pembiasan ganda. Ada yang diteruskan sesuai dengan sinar istimewa, ada yang dibelokkan. Saya nggak di laptop, Pak, soalnya, Pak. Oh ya. Jadi nggak bisa share screen. Oke, Iya, Pak. saya minta tolong si ini aja, si Marbella. Halo Marbella. Saya pakai handphone. Nggak apa-apa, Pak. Iya, silakan. Yang penting bisa share screen. Cepat aja. Ya, kita mau lihat aja. Saya sebenarnya udah siapkan. Saya pengen kamu sendiri yang mencari tahu. Ya. Polarisasi akibat pembiasan ganda terjadi ketika cahaya yang melewati suatu bahan memiliki indeks bias ganda. Misalnya terjadi suatu cahaya yang jatuh tegak lurus permukaan. Terus, yang gandanya yang mana? Kenapa dibilang ganda? Ada yang bisa share gambarnya? Yang pakai laptop, silakan. Matthew boleh? Atau Divina, silakan aja cepet. Iya, Pak. Ya. Karena kalau nggak lihat gambarnya nanti kamu bingung namanya gandanya yang mana. Ya, oke. Yang mana itu? Ya, jelaskan ini gambarnya ya. Jadi dia, kalau yang dari saya tangkap ya, Pak. Iya. Lihat gambar ini. Kalau menurut saya dia nanti kayak ada sinar datang dari yang kurang rapat ke tempat yang rapat. Jadi kan nanti ada pembiasan. Tapi nanti dia keluar lagi ke tempat yang enggak, yang lebih renggang lagi. Jadi dia pembiasa lagi, Pak, gitu. Jadi yang mana dimaksud di sini pembiasan gandanya yang mana? Ini, Pak, 1, 2. Ya, pembiasan ganda ya. Yang satu kalau ini kan diteruskan nih. Ini kan diteruskan karena apa? Ini tegak lurus, sebagian dibelokkan. Oleh karena ada medium berbeda ya, lebih rapat, kemudian nanti akan diteruskan lagi ke sini. Jadi dia ganda. Jadi di sini sebenarnya yang disebut dengan peristiwa yang dimaksud dengan kalau sinar, masih ingat enggak? Ketika dia adalah lurus, maka dia tidak dibelokkan kemana-mana, dia diteruskan. Ini salah satunya.
satu lagi ini, ganda dia yang satu lagi dibelokkan, kemudian nanti akan diteruskan lagi. Nah, itu yang disebut dengan pembiasan ganda. Nah, biasanya ini terjadi pada barang-barang tertentu. Silakan stop share aja. Saya akan tunjukkan. Ya, ini terakhir ya, saya jelaskan. Perhatikan di sini. Nah, ini perhatikan. Nah, ini gambarnya. Kalau kamu nanti ketemu, bisa lihat sinar alami tak terpolarisasi, dia masuk ke suatu medium tertentu, misalnya kalsit. Ini contoh kalsit. Maka ini sebagian di sini lihat. Sinar biasa ini langsung diteruskan, dan satu lagi dibelokkan. Ini gambarnya. Ini kalau secara gambar langsung. Tapi kalau sinar seperti yang dikatakan Betu tadi, ini gambarnya. Jadi sama, ini sebenarnya bagiannya. Tapi itu tidak semua bahan loh. Tidak semua bahan. Contohnya kalsit. Nanti kamu lihat secara kimia, kenapa sih? Apa bedanya dengan kaca biasa? Jadi ada bentuknya. Jadi sebagai sinar biasa ini diteruskan, satu lagi dibelokkan sebagai sinar-sinar istimewa. Perhatikan di sini. Makanya dia ganda, pembiasannya ganda, belokkan, kemudian diteruskan lagi. Ini yang disebut dengan pembiasan, polarisasi dengan pembiasan ganda. Nanti kamu bisa lihat lagi lebih lengkapnya ya. Oke, baik. Nah, itu sampai di situ dulu karena waktu sudah habis. Saya stop share. Nanti minta tolong pertemuan berikutnya hari Senin, kamu tolong pelajari baca buku lagi ya supaya lebih cepat kita akan masuk ke difraksi dan interferensi. Semoga difraksi interferensi lebih gampang, lebih cepat kita menyelesaikannya. Oke ya, itu saja. Sampai di sini dulu, sampai bertemu hari Senin. Jangan lupa nanti kalau saya kirim soal pembiasan cahaya langsung dikerjakan sebagai latihan karena hari Selasa depan kita akan kuis untuk pemantulan dan pembiasan. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.